Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Mutmainah, kerap disapa dengan nama Nurul. Nah, dengan hal ini kita akan berbincang-bincang dan membahas sedikit mengenai bisnis dan juga seluk-beluk mengenai bisnis itu sendiri seperti apa. Mari kita saksikan video berikut ini. Berbicara soal bisnis, biasanya setiap orang itu melakukan bisnis dan ingin berbisnis, tapi kebanyakan sudah memikirkan dampak dan juga kesulitan apa yang mungkin akan dihadapi setelah dia melaksanakan bisnis ataupun malah sebelum dia melakukan bisnis itu tersebut. Nah, di mana prinsip-prinsip dan juga karakter mengenai ketakutan maupun untuk memulai suatu bisnis itu sendiri bisa kita hadapi loh, di mana kebanyakan orang itu sendiri berpikir bahwasanya berbisnis itu susah, takut untuk memulai bisnis. Kemudian ada yang udah punya produk tapi tidak bisa memasarkan dengan baik, dan juga produknya itu mungkin belum bisa dikenal oleh banyak orang. Dimana ada yang akhirnya ikut-ikutan tren, semisal masa ini trennya apa, skincare dan lain sebagainya. Oleh sebab itu banyak yang hanya ikut-ikutan jualan, dan juga dia hanya jualan sesaat, dimana untuk mendapatkan keuntungan mungkin dapat menjual banyak pieces, tapi dengan penjualan itu dia tidak dapat bertahan lama dan juga tidak bisa sustainable atau continue. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis, di mana untuk hal ini kita mengulas mengenai channel di mana hal tersebut yang biasanya mengulas dan mengulik banyak sekali kisah, entah itu pengusaha maupun kisah, entah itu pengalaman dan juga kunci-kunci sukses untuk berbisnis. Di mana untuk channel tersebut yaitu cara agar produk kita selalu laku, dan juga bagaimana cara untuk membuat produk kita bisa dikenal banyak orang walaupun produk kita baru saja launching atau baru saja kita ciptakan. Nah, di mana pada kali ini kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah dan tips and trik kiat berbisnis dan sukses berbisnis, di mana materi itu saya ambil dari narasumber hebat bernama Bapak Subianto dan Pak Budi Isman. Bapak Subianto itu sendiri sedikit interview mengenai hal yang bisa diteladani dari beliau, dan juga beliau merupakan orang hebat yang sudah menjadi seorang praktisi branding selama 50 tahun. Nah, hal itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi untuk pengalaman dan juga kemampuan dia untuk membranding sebuah produk itu sudah bisa kita yakini kebenarannya. Kemudian dari Bapak Budi Isman itu sendiri, di mana beliau merupakan mantan direktur dari Coca-Cola. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita kulik lengkap dan kita ulas bagaimana sih tips and trik yang dapat kita ambil dari beliau-beliau hebat ini. Takut memulai bisnis, ini kuncinya. Sebelum berbicara tentang tips and trik berbisnis, mari kita pahami dulu apa itu pedagang dan juga pebisnis. Di sini pedagang dan pebisnis beda ya teman-teman. Hal tersebut mungkin sekilas dan juga sering terngiang di telinga kita, hal yang sama, dan juga kegiatan yang dilakukan juga sama, yaitu menjual sebuah produk. Namun hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda, di mana dari pengertian pedagang itu sendiri yaitu dia tidak memperdulikan merek, kemudian dia berjualan musiman. Selanjutnya, dalam berjualan seorang pedagang tidak akan konsisten atau bertahan lama. Intinya untuk mengikuti tren, dan juga walaupun dalam hal ini dia bisa menjual banyak pieces, tapi usaha yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan lama dan juga kontinu. Kemudian dalam berdagang mereka dengan hal yang tidak kontinu dalam satu produk, maka mereka akan berganti-ganti produk sesuai dengan kebutuhan dan juga
mereka selalu continue dan juga tetap dari satu produk yang dia tawarkan. Kemudian dengan satu produk itu mereka akan fokus pada produk dan tidak akan gonta-ganti ataupun menjual produk lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke materi inti ya teman-teman, mengenai tips and trick bagaimana produk kita bisa dikenal di kalangan masyarakat dan juga bisa tertanam di hati para pelanggan. Nah, untuk itu tips and trick yang pertama yaitu product insight. Apa sih arti dari product insight itu sendiri? Nah, arti dari product insight merupakan value atau nilai yang ada dalam suatu produk yang kita ciptakan, di mana kita bisa berpikir dulu sebelum kita menciptakan sebuah produk yang akan kita jual, yaitu untuk merumuskan masalah-masalah atau merumuskan kemungkinan yang dapat terjadi, di mana why this product, kemudian why people doing this. Nah, di mana yang pertama akan kita bahas mengenai why people doing this itu sendiri dulu. Dari why people doing this itu dapat kita simpulkan bagaimana cara dan juga kebiasaan dari perilaku kita sendiri, mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, di mana mandi itu juga kita keramas dan lain sebagainya, kemudian sarapan, berangkat kuliah maupun kerja, kantor dan lain sebagainya, ada istirahat, coffee break, dan juga nantinya akan pulang ke rumah itu sendiri. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu sendiri sebetulnya teman-teman harus kita ketahui ya, bahwa peluang bisnis itu ada, dan kalau kita paham peluang bisnis di situ sangat banyak, di mana dari kebiasaan-kebiasaan itu sendiri maka kita akan memunculkan ide dan juga dapat membuat produk yang dapat kita tawarkan dan juga kita penuhi dari kebutuhan masyarakat dengan produk yang kita buat. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai why this product, apa sih keuntungan, keistimewaan atau nilai atau value dari produk yang kita buat, dimana contohnya yaitu seorang yang membuat permen kopiko. Nah, itu kan dalam kegiatan pengganti ngopi ya teman-teman, jadinya kayak kebiasaan ngopi itu nggak cuma hanya ada di Indonesia, di mana istilah coffee break atau istirahat itu kebanyakan para pekerja itu memilih untuk ngopi. Nah, untuk ngopi itu sendiri bisa dilaksanakan entah itu di Indonesia atau di Amerika atau di negara-negara lain yang biasanya dapat mereka lakukan kegiatan ngopi di sela-sela waktu coffee break atau istirahat mereka. Nah, di situ kita dapat memunculkan sebuah produk atau value dari produk yang kita ciptakan. Jadinya kita tidak membuat produk itu sendiri secara langsung dan serta-merta, jadinya kita harus memiliki value dan memikirkan apa sih manfaat dari produk yang kita ciptakan, kemudian bagaimana sih pemasarannya, dan juga bagaimana sih produk itu akan tetap berjalan seiring dengan perjalanannya waktu. Kemudian dari kebiasaan yang sudah kita jalankan dan juga sudah kita kembangkan, nah dengan begitu akan dapat enak kita untuk memilih produk apa yang akan kita buat dan akan selalu terbenak di hati para pelanggan, dan juga pelanggan akan selalu setia untuk membeli produk kita. Kemudian tips and trick yang kedua, di mana dalam berbisnis kita harus berjalan terus-menerus atau sustainable, dan juga dapat diartikan bahwasanya produk yang kita buat harus dapat kita jual secara terus-menerus, di mana produk tersebut harus mempunyai profit atau menguntungkan. Nah, dari kita menjual produk tersebut, maka kita harus mempunyai profit atau keuntungan yang dapat kita ambil dari produk tersebut. Kemudian bisnis tersebut harus selalu tumbuh, di mana dalam kita berbisnis harus terus ada inovasi, kreativitas, dan juga hal-hal baru yang dapat menumbuh kembangkan dan juga menambah nilai baik
bocorkan, di mana dalam no brand dan no business, hal itu merupakan workshop yang akan mereka selenggarakan. Nah, tips and trick dari beliau-beliau ini yaitu yang pertama mengenai market yaitu pasar atau pangsa pasar yang akan kita tuju dalam penjualan produk kita. Kemudian yang kedua yaitu mengenai produk insight itu sendiri harus sesuai, di mana kita harus memikirkan manfaat sebelum kita menciptakan sebuah produk. Kemudian yang ketiga yaitu dalam operasionalnya, gimana sih caranya biar pembeli itu atau pelanggan yang sudah kita dapat itu beli lagi dan beli lagi di tempat kita dengan produk yang kita jual. Nah, itu yaitu dengan pendekatan dengan pembeli, kemudian kita mencari dan juga menciptakan produk yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu target behavior, di mana dalam pendekatan yang kita lakukan yaitu kita dapat memikirkan sesuai dengan jenis umurnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan demografinya, yaitu produk yang kita jual sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yaitu persaingan, di mana dalam memasarkan produk kita juga harus memikirkan pesaing dan bagaimana tingkat persaingan yang ada di sebuah market. Maka dari itu kita harus memilih dan juga kita harus memiliki brand dan produk yang memiliki pesaing yang rendah. Dengan begitu produk kita bisa terjual dengan besar dan juga terjual banyak di pasaran dengan minimalnya pesaing. Kemudian kita juga harus menganalisis bagaimana penguasaan pasar, di mana dalam penguasaan pasar itu sendiri biasanya kita dapat menguasai pasar dengan baik apabila belum banyak penguasa pasar yang menjual produk yang sama. Kemudian berlanjut kepada produk yang telah kita tuju, di mana setelah kita melakukan analisis yang sudah ada untuk meminimalkan sebuah resiko kerugian dari sebuah produk yang akan kita ciptakan. Maka dari itu kita sudah bisa membuat produk yang akan kita ciptakan, kemudian menentukan merek, menentukan logo, kemudian yang gak kalah penting juga tagline-nya harus baik dan juga menarik ya teman-teman. Kemudian ada manfaat dan juga fungsi dari produk yang kita buat itu apa, itu perlu diketahui oleh para konsumen. Begitu ya teman-teman, ini adalah sedikit bocoran dari workshop No Brand and No Business dari bapak-bapak hebat, yaitu Bapak Subiakto dan juga Bapak Budi Isman. Beruntung kan teman-teman bisa mendapatkan bocoran dan tidak perlu mengikuti workshop yang sangat mahal tentunya, soalnya mereka merupakan beliau-beliau orang hebat yang sudah lama bergelut di dunia bisnis, yang dimana ilmunya ini sangat bermanfaat untuk dapat kita terapkan jika kita akan memulai sebuah bisnis. Dari ulasan tips and trick bagaimana cara kita memulai sebuah bisnis agar produk kita segera dikenal di masyarakat dan juga langsung menyentuh hati para pelanggan untuk dapat membeli produk yang kita buat, yaitu kesimpulannya ada 3 teman-teman, dimana yang pertama yaitu tips and tricknya adalah business insight, kemudian yang kedua yaitu mengenai bisnis itu harus sustainable, kemudian profit dan terus bertumbuh, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah atau prosedur yang dilaksanakan, yang kita laksanakan, yang kita gunakan dalam memulai sebuah bisnis itu harus dilakukan secara runtut dan benar. Jadi begitu ya teman-teman, bagi siapa yang akan memulai bisnis boleh